Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Wa aqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Amin. Allahumma amin. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dipertemukan lagi kita dalam majelis ilmu, majelis yang Nabi sebutkan innal malaikata tad'u ajnihataha ala talibil ilmi liridallahu anhu. Para malaikat itu menaungkan sayapnya pada orang yang menuntut ilmu, karena Allah ridho terhadap mereka. Mudah-mudahan disehatkan badan kita semua, demikian pula batin kita, disehatkan pula ayah bunda kita, dilapangkan rezekinya, dimudahkan urusannya. Amin Allahumma amin. Barakat talabul ilmi. Mari sama-sama kita niatkan majelis ini kita pelajari dengan niat untuk kita amalkan. Mudah-mudahan waktu demi waktu hati kita semakin lembut, semakin taat kepada Allah, adab akhlak kita mudah-mudahan semakin baik. Amin Allahumma amin. Al-babul awwalu fi fadlil ilmi wal ulama'i wa fadli ta'limihi wa ta'allumihi. Halaman 35, safhah khamsah wa thalathin. Bab pertama mengenai keutamaan ilmu dan ulama dan keutamaan taklim belajar, wa ta'allumihi, dan keutamaan taklim mengajar dan belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu al-imam al-qadi Badruddin Muhammad ibn Ibrahim ibn Sa'dillah ibn Jama'ah al-Kinani asy-Syafi'i fi kitabih Tadhkiratis Sami' wal Mutakallim fi adabil alim wal muta'allim rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala Allah ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Allah ta'ala berfirman, Allah mengangkat orang-orang yang mereka itu beriman, minkum di antara kalian, walladzina utul ilma, dan orang-orang yang mereka itu diberikan ilmu, darajat, beberapa derajat. Jadi berdasarkan surah Al-Mujadalah ayat 11 ini, orang beriman dan orang yang diberikan ilmu Allah tinggikan derajatnya. Seberapa tingginya dijelaskan oleh Imam Ibnu Abbas. Qala Ibnu Abbasin ala ulama'u fawqal mu'minina bisab'i mi'ati darajati. Para ulama itu, orang alim itu di atas orang-orang beriman 700 derajat. Jadi orang alim itu Allah tinggikan derajatnya lebih tinggi daripada orang beriman biasa yang tidak alim, bandingannya 700 derajat. Ma baina darajataini mi'atu amin, sementara di antara dua derajat itu 100 tahun. Jadi 700 dikali 100, berapa 700 kali 100? Berapa? Tuh? 700 kali 100 berapa?
70.000 ya, jadi 70.000 tahun jaraknya antara orang-orang yang berilmu, ya, orang beriman sekaligus berilmu dengan orang beriman tapi tidak berilmu. Qala ta'ala syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wal ulul ilmi qa'iman bil qist. Syahidallahu, Allah bersaksi bahwasanya tidak ada ilah kecuali Dia, dan selain Allah yang bersaksi juga para malaikat dan orang-orang yang diberikan ilmu. Jadi di sini ada 3 subjek, 3 pihak yang bersaksi, mengakui, bersyahadat bahwasanya tidak ada ilah selain Allah, la ma'buda bihaqqin illallah. Yang pertama Allah sendiri, yang kedua para malaikat, dan yang ketiga orang-orang yang berilmu. Wa bada'a subhanahu bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi wa sallasa bi ahli ilmi. Allah memulai dengan dirinya bi nafsihi, wa sanna, kemudian yang kedua para malaikatnya, dan yang ketiga ahlul ilmi. Wa kafahum dzalika syarafan wa fadlan wa jalalatan wa nublan. Dan cukuplah mereka itu, ya kafahum, cukuplah mereka itu dengan yang sedemikian itu, dzalika syarafan, kemuliaan, wa fadlan, dan keutamaan, wa jalalatan, dan keagungan, wa nublan, dan kemuliaan. Jadi manusia dihubungkan dengan ataf, dengan para malaikat, dan diwa'atafkan pula dengan Allah dalam hal persaksian bahwasanya tidak ada ilah selain Allah. Nah, tapi manusia bukan sembarang manusia, yakni ulul ilmi, orang yang diberikan ilmu. Ini merupakan dalil yang menunjukkan keutamaan para alim, para ulama. Qala ta'ala qul hal yastawil ladzina ya'maluna wal ladzina la ya'lamun. Allah berfirman, katakanlah wahai Nabi Muhammad, tanyakan apakah sama orang yang mereka itu mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui. Jawabannya jelas tidak sama. Orang berilmu lebih tenang menghadapi masalah, karena ada masalah dia tahu solusinya. Tidak, kata orang Jawa itu geresah gerusuh, tidak tidak gugup karena sudah pernah menghadapi masalah. Lalu dia punya ilmu tentang masalah itu. Maka tentu tidak sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Ilmu apa saja? Ustaz pernah cerita dulu. Pondok ini kan bentuk lahannya trapesium. Dan trapesium itu kan sedikit tidak wajar, beda kalau bentuknya persegi atau persegi panjang. Kalau persegi tinggal dikali sisi atau S pangkat 2. Kalau persegi panjang kali lebar. Tapi bentuknya trapesium. Ketika mau dibuat ikrar wakafnya bingung yang bikin ikrar wakaf. Gimana ini Pak ya? Bentuknya tidak persegi panjang. Nah, dengan ilmu bisa kita selesaikan. Caranya gimana? Tambahkan sisi yang sejajar bagi 2 dikali tinggi. Nah, itulah rumus trapesium. Makanya ada yang mengatakan begini, dengan ilmu hidup menjadi mudah, dengan seni hidup menjadi indah, dan dengan agama hidup menjadi terarah. Kalau jadi status WA. Dengan ilmu hidup menjadi apa tadi? Dengan seni hidup menjadi indah. Belajar imla supaya ada seni, belajar tilawah supaya ada seni bacaan Qur'annya. Jadi indah. Dan dengan agama hidup menjadi terarah. Kapan istirahat, kapan bangun, kapan sholat, dan seterusnya. Terarah, teratur. Jangan seperti Karl Marx, pendiri ideologi sosialisme, malam begadang, nanti tidur menjelang subuh, bangun jam 10, jam 11.
itu tidak terarti. Ya, tapi karena dia orang ateis, tidak percaya Tuhan, ya begitu itu. Wa qala fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Allah juga berfirman, bertanyalah kalian kepada ahlu zikr. Siapa ahlu zikr? Di antaranya adalah ahli Quran, ahli ilmu. Karena Quran itu sebutkan sebagai az-zikr, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Bertanyalah kepada ahlul ilmi in kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak mengetahui. Wa qala ta'ala wa ma yaqiluha illal alimun. Tidak ada yang memikirkannya, tidak ada yang memahaminya kecuali orang-orang yang alim, orang-orang yang berilmu. Qala ta'ala bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Bal akan tetapi huwa ayatun, dia adalah tanda-tanda bayyinatun yang jelas fi suduril ladzina utul ilmi, pada dada-dada orang yang diberikan ilmu kepada mereka. Jadi orang berilmu itu dia mampu menangkap isyarat-isyarat ya yang tidak bisa ditangkap oleh orang yang jahil. Wa qala ta'ala innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u. Hanyalah yang takut kepada Allah di kalangan hamba-hambanya yaitu para ulama. Wa qala ta'ala ulaika hum khairul bariyah. Mereka itulah orang-orang yang paling ciptaan yang paling baik, ciptaan Allah yang paling baik. Sampai pada ayat illa qaulihi dzalika liman khasyiya rabbah, yang sedemikian itu bagi siapa saja yang dia takut kepada Tuhannya. Faqtadatil ayatani annal ulama'a hum alladzina yakhshuna Allah ta'ala. Jika digabungkan ayat ini ya, kedua ayat ini menuntut faqtadat tidak menuntut. Dua ayat ini menuntut al ayatani itu fa'ilnya. Bahwasanya ulama mereka itulah yang takut kepada Allah. Jadi pada surah Fatir ayat 28 innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanyalah yang takut kepada Allah itu adalah kalangan hamba Allah itu para ulama. Disebutkan pada surah Al-Bayyinah ulaika hum khairul bariyah. Siapa yang paling baik dari makhluk ciptaan Allah? Yakni dzalika liman khasyiya rabbah. Jadi khasyiya rabbah yang takut kepada Tuhannya. Sementara yang takut kepada Tuhannya itu ulama. Berarti yang dimaksud dengan khairul bariyah itu adalah para ulama. Paham toh? Jadi dari tiga poin ini kita bisa memahami yang takut kepada Allah itu hanya para ulama. Maka berarti ini disebut sebagai khairul bariyah itu ulama. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Siapa mereka? Di ujung ayat surah Al-Bayyinat disebut dzalika liman khasyiya rabbah. Wa annal ladzina yakhshawnallaha ta'ala hum khairul bariyah, dan bahwasanya orang yang takut kepada Allah mereka itu adalah orang-orang yang sebaik-baik ciptaan Allah. Fayang tujuh kesimpulannya, ya, natijahnya annal ulama hum khairul bariyah. Para ulama itulah yang disebut sebagai khairul bariyah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Man, siapa saja yuridillahu, Allah kehendaki, bihi, dengannya khairan, kebaikan. Maka bagaimana Allah berikan dia kebaikan? Yufaqihu fid din. Allah akan pahamkan dia dengan urusan agama. Nah, jadi kalau ingin mendapat kebaikan, pahami agama. Kalau ingin mendapat kebaikan, pelajari agama. Inilah keutamaan belajar ilmu agama. Keutamaan jadi orang alim. Keutamaan jadi muta'alim, orang yang belajar agama. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam al ulama warasatul anbiya. Dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, para ulama itu adalah para warisnya, pewaris para nabi. Wa hasbuka bihadhihi darajati majdan wa fakhran.
Wa hasbuka, dan cukup bagi engkau bihadhihi darajah, dengan kedudukan ini, majdan, kehormatan, kemuliaan, fakhran, kebanggaan. Ada orang namanya Fakhruddin, kebanggaan agama. Ahmad Majdi, berarti Majdi, kehormatan, kemuliaan. Wa bihadhihi rutbati syarafan wa dzikran, dan dengan rutbah, dengan kedudukan ini, dia memperoleh syarafan, kemuliaan, wa dzikran, dan kemuliaan itu. Dalam surah Al-Anbiya, fihi dzikrukum afala ta'qilun. Di dalam Quran itu ada sebab-sebab kemuliaan, afala ta'qilun. Fakama la rutbata fawqa rutbatin nubuwah, fala syarafa fawqa syarafi warithi tilka rutbah. Sebagaimana tidak ada rutbah, tidak ada kedudukan di atas rutbahnya para nabi, ya, tidak ada rutbah di atas rutbah kenabian. Jadi rutbah, kedudukan paling tinggi di antara manusia itu adalah kedudukan kenabian. Bahkan kedudukan kenabian ini lebih tinggi daripada kedudukan malaikat. Ya, walaqad karramna bani Adam, dan sungguh telah kami muliakan anak cucu Adam. Sebagian ulama sebutkan di sana dimuliakan termasuk anak cucu Adam itu lebih mulia daripada para malaikat, khususnya para nabi dan rasul. Apalagi jin, apalagi hantu, dedemit, tidak apa-apanya. Jadi harusnya jin, dedemit, hantu yang takut dengan manusia, dan manusia yang takut dengan hantu. Ya. Kebalik, ini kalau manusia takut dengan hantu. Sedangkan jin aja hendak jadi manusia. Buktinya ada yang menyamar, menyerupai, dia hendak jadi manusia lah. Tapi ada juga manusia hendak jadi jin lah. Lakuannya kayak setan itu juga. Minal jinnati wan nas. Alladzi waswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Itu manusia hendak jadi setan. Fala syarafa fawqa syarafi warithi tilka rutbah, dan tidak ada kemuliaan di atas kemuliaan pewaris para nabi. Jadi di bawah kedudukannya para nabi itu adalah kedudukan para ulama. Karena para ulama itu pewaris para nabi. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam lamma dzukira indahu rajulani ahaduhuma abidun wal akharu alimun. Dan dari Nabi SAW, lama ketika dzukira disebutkan indahu kepada beliau rajulani, mengenai dua orang, ahaduhuma salah satu dari keduanya abidun, ahli ibadah, siang puasa, malam sholat, tahajud, witir, baca Quran, lisannya zikir terus, wal akharu alimun, sementara yang lain, yang kedua itu orang alim. Faqala, Nabi kemudian bersabda, fadlul alimi al-abidi kafadli ala adnakum. Keutamaan seorang alim atas seorang ahli ibadah itu bagikan keutamaanku terhadap orang yang paling rendah di antara kalian. Masya Allah. Nabi kita itu dah manusia paling mulia, paling agung, ya, dibanding dengan orang yang paling rendah di antara kalian, kena ahli maksiat, mukmin tapi ahli maksiat. Nah, keutamaan orang alim itu bandingannya seperti itu terhadap orang ahli ibadah tapi jahilun muta'abbidun, jahil tapi ahli ibadah. Munkawato alim sekaligus ahli ibadah, alimun muta'abbidun, alim lagi ahli ibadah. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, dan juga dari Nabi SAW, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, siapa yang menempuh jalan, salaka tariqan, menempuh jalan,
Yatlubu fiha yatlubu fihi yang dia menuntut padanya ilman ilmu. Seperti dulu 2 kali naik pesawat dari Berau, Ridwan, Ihsan, Fikrol, dan lain-lain. 1 kali aja Bang naik mobil dari Palangkaraya, Gani dari Tanjung, Mbah Hari lah dari Tanjung tuh di kampung satu di Hayep Harwa itu ke Kandangan tuh 3 kali naik taksi, sekali naik angkutan desa dari kampung ke Tanjung, dari Tanjung mana ke Barabai hanya ke Kandangan. Jarang Mbah Hari itu 3 kali tambang. Mbah Hari itu ada juga yang belajar ke Martapura tuh Darussalam dari Banjar naik sepeda ya. Dari Banjar, rumah di Banjar, mondok di Darussalam Martapura. Berapa kilo kan? Bisa lebih 40 kilo naik sepeda ya. Kalau Ustadz dulu waktu di Jogja nyantri 3 kilo aja jalan kaki. Pulang pergi 6 kilo jalan kaki. Karena sepeda motornya belum sampai. Sepeda motornya naik kapal, dikirim pakai ekspedisi sampai ke Jogja, hancur habang sepeda motornya. Yang sepeda motor itu kalau dikirim dibungkusnya lawan kayu untuk mengurangi hancur, tapi ya tetap aja harus masuk naik kapal goyang di apa. Nah, jadi siapa yang menempuh jalan yang dia di sana itu menuntut ilmu, sulika bihi tariqun min turuqil jannati. Nanti dia akan diperjalankan di jalan min turuqil jannah. Dari jalan-jalan, satu jalan daripada jalan-jalan surga. Kalau dalam riwayat lain sahalallahu lahu tariqan fil jannah. Allah mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Jadi jalan surga itu banyak berarti lah. Tariqun min turuqil jannah. Turuq itu jalan-jalan surga. Jadi pintu surga 8, nanti jalan-jalannya itu banyak, jalan menuju surga. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridhallahi anhu. Dan bahwasanya para malaikat itu sungguh lanya la taukid, meletakkan sayap-sayapnya pada para penuntut ilmu karena Allah ridho terhadapnya. Nah, ini hadis Nabi lah, riwayat Imam Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Darimi, marfu. Jadi kita ini sedang dinaungi sayap para malaikat. Nah, jadi makanya doanya para penuntut ilmu itu makbul insyaallah, karena malaikat terus menaungkan sayapnya. Mudah-mudahan pian berataan diberikan kemudahan kepahaman ilmu. Amin. Mudah-mudahan pian kita berataan tidak pernah bosan dari menuntut ilmu. Hati-hati kalau ada perasaan bosan. Mendapat lawan sidin pula, mendapat itu pula, kitab pula. Jadi mudah-mudahan kalau ada perasaan bosan. Hatta kalau sudah alim pun jangan pernah merasa bosan. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi. Dan sesungguhnya orang alim, orang berilmu itu la yastaghfiru lahu, sungguh memohonkan ampunan kepada baginya man fis samawat, ya, siap penduduk langit, wa man fil ardi, dan penduduk bumi. Jadi penduduk langit memohonkan ampunan, penduduk bumi memohonkan ampunan. Masya Allah. Kita ini pasti ada salah khilaf, dosa hari-hari. Nah, bersyukurnya penduduk langit dan penduduk bumi memohonkan ampun bagi orang alim. Mudah-mudahan kita berataan termasuk orang yang alim. Amin Allahumma. Kalaupun belum alim, termasuk yang talibul ilmi, menuntut ilmu. Hatta al-hitanu fi jawfil ma'i
hingga ikan-ikan yang ada di rongga air, jawfil ma, di rongga-rongga air, di dalam banyu, yang di sungai, yang di laut. Wa inna fadlal alimi al-abidi ka fadlil qamari lailatal badri ala sa'iril kawakibi. Dan sesungguhnya keutamaan seorang yang berilmu atas orang yang ahli ibadah tapi tidak berilmu itu bagaikan keutamaan bulan di malam bulan purnama dibandingkan seluruh bintang-bintang. Kalau lihat dari bumi, besar mana bulan sama bintang? Bulan mana? Besar mana? Bulan. Terang mana bulan sama bintang? Pas bulan purnama. Terang bulan. Makanya lalu jadi ngaran wadai terang bulan. Coba lihat ini pas malam bulan purnama. Besar bulannya. Terang cahaya. Nah, itulah keutamaan orang berilmu dibandingkan orang yang ahli ibadah tapi jahil. Wa innal ulama'a warasatul anbiya'i, dan sesungguhnya para ulama itulah pewarisnya para nabi. Wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Dan sesungguhnya para ulama itu pewaris para nabi. Dan sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar dan tidak pula mewariskan dirham. Dinar itu mata uang, bahannya apa? Apa? Emas. Kalau dirham, apa? Dinar itu dulu digunakan oleh orang-orang Romawi. Kalau dirham digunakan oleh orang-orang Persia. Digunakan oleh Nabi, kemudian para khalifah sesudahnya, sampai pada masa Khalifah Marwan bin Malik bin Marwan. Malik bin Marwan, dia mencetak dinar dirham dengan identitas muslim. Jadi ada tambahan khat Arabnya yang menunjukkan itu dinar dirham muslim. Dan seterusnya nanti sampai Perang Dunia Pertama, dinar emas dan perak itu masih menjadi mata uang seluruh dunia. Jadi dulu dolar pun tidak boleh dicetak kecuali hanya boleh dicetak sesuai dengan kadar cadangan emas dan perak di masing-masing negara. Jadi dulu gitu. Cetak rupiah pun harus di backup oleh dinar dan oleh emas dan perak. Sampai akhirnya nanti tahun 1971 ada kesepakatan yang disebut dengan Bretton Woods. Masing-masing negara boleh mencetak uang kertas tanpa di backup, didukung oleh emas dan perak. Jadi akhirnya sekarang masing-masing negara bebas nyetak uang kertas. Cuma resikonya semakin banyak dia cetak, yang terjadi nanti namanya inflasi. Seperti namanya inflasi. Inflasi itu penurunan nilai tukar suatu mata uang terhadap barang. Contoh, dulu di zaman Ustadz, duit 100 rupiah itu bisa beli 4 buah permen. Uang 100 rupiah bisa dapat 4 permen. Kalau sekarang uang 500 dapat 3 permen. Ya enggak? Atau 100 rupiah dapat 1 permen. Berarti itu artinya uang rupiah mengalami penurunan nilai tukar. Itu namanya inflasi. Nah, para nabi itu tidak mewariskan dinar dirham, wa innama warasul ilma. Hanyalah para nabi itu mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafirin. Dan siapa yang mengambil ilmu dari warisan para nabi, maka dia telah mengambil bagian yang besar. Jadi kalau kita ini belajar hari ini, itu sedang mengambil warisannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya pernah tuh Abu Hurairah datang ke pasar Madinah. Kata Abu Hurairah, ngumpul di masjid. Warisan Nabi sedang dibagikan. Ayo ngumpul di masjid, jami' fil masjid. Warisan Nabi sedang dibagikan. Akhirnya para pedagang dengar ada warisan Nabi dibagikan, datang mereka ke masjid.
Begitu sampai ke masjid, nggak ada tuh yang bagi dinar, dirham, yang ada majelis-majelis ilmu. Baliklah para tujar ini menemui Abu Hurairah. Mana wahai Abu Hurairah yang kata engkau warisan Rasulullah sedang dibagikan? Lalu kata Abu Hurairah, tidak akan kau lihat di masjid ada orang yang sedang mengadakan taklim, mengajarkan ilmu. Ya, kata mereka. Itulah warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sekarang orang berbagi warisan berabut ya lah. Tapi kalau warisan Rasulullah kurang-kurangnya aja. Nah, termasuk antum memilih mondok di sini itu pilihan yang ya, tidak dipilih oleh kebanyakan orang. Namanya anomali. Anomali. Nah, ketika antum memilih ya ini yang tidak dipilih oleh banyak orang, itu insya Allah itu adalah sebuah kebaikan, pilihan yang cerdas, pilihan yang insya Allah tidak akan pernah antum sesali di kemudian hari. Wa alam annahu la rutbata fawqa rutbati man tashtaghilul malaikatu wa ghairuhum bil istighfari wa du'ai lahu wa tada'u lahu ajnitaha wa innahu la yunafasu fi du'air rajuli salihi aw may yadhunnu salahuhu fa kaifa bi du'ail malaikah. Wa'lam, dan ketahuilah, annahu bahwasanya ia la rutbata, tidak ada kedudukan, fauqa rutbati, di atas kedudukan, man tastaghilul malaikatu, yang menjadikan para malaikat itu sibuk, wa ghairuhum, dan selain mereka, yakni siapa? Al-hitan, ikan-ikan yang ada di sungai, di lautan, bil istighfari wa du'ai, sibuk beristighfar dan mendoakan kepada orang yang menuntut ilmu. Wa tada'u lahu ajnihataha, dan para malaikat meletakkan sayap-sayapnya. Wa innahu, dan sesungguhnya ia la yunafasu fi du'air rajul, sungguh ada orang yang berlomba untuk mendapatkan doa seorang laki-laki yang soleh, au yuzannu salahuhu, atau orang yang diduga kebaikannya, yang bisa memberikan kebaikan kepadanya, fa kaifa bi du'ail malaikah, maka bagaimana kemudian dia bisa melalaikan doanya para malaikat. Jadi jangan sampai kita ini sibuk mendatangi orang soleh, minta didoakan, tapi kita lupa hadir di majelis ilmu. Padahal di majelis ilmu itu ada doa para malaikat, ada permohonan ampun atas dosa dan salah kita dari para malaikat. Nah, tapi di sini ada khilaf, ya, antum bisa lihat di catatan kaki. Hadza mabnun ala tafdilil malaikati ala salihil bashar. Jadi lihat di catatan kaki nomor 1. Ini dibangun atas keutamaan malaikat atas atas orang-orang yang soleh dari kalangan manusia. Jadi disebut, kalau ada pendapat yang mengatakan bahwa para malaikat itu lebih utama daripada orang soleh. Jadi kalau kita disuruh pilih antara mana yang kita kejar, doanya orang soleh kah doanya para malaikat? Kalau kita mengambil pendapat bahwa para malaikat itu lebih utama daripada orang soleh, berarti mengejar doanya para malaikat itu lebih utama. Nah, amma qaulus salaf, adapun pendapat salaf, ya ulama-ulama terdahulu, fatabdilu salihil bashar alal malaikah. Menurut ulama salaf, itu lebih utama orang yang soleh dari kalangan manusia daripada para malaikat. Nah, ini ada khilaf, artinya mana yang lebih afdol antara malaikat dengan orang soleh. Menurut kalangan salaf, orang soleh, manusia yang soleh itu lebih afdol daripada malaikat. Itu juga insya Allah pendapat yang dipilih Al-Alama Syekh Taqiyuddin Nabhani dalam kitab beliau At-Tafkir, ketika beliau menjelaskan firman Allah Ta'ala tadi, laqad karramna bani Adam, sungguh telah kami
muliakan anak cucu Adam, beliau sebutkan bahwa manusia itu ya dengan kesolehannya dia lebih utama daripada para malaikat. Jadi kalau begitu mana yang utama antara minta doanya orang soleh dengan doanya malaikat? Afdal minta doanya orang soleh. Habib Umar dari malam di Palangkaraya banyak ceramah beliau. Seperempatnya mungkin itu berisi dengan doa. Apalagi beliau musafir, orang soleh, waliyun min uliaillah. Jadi ulun cermati itu seperempat dari ceramah beliau itu isinya doa. Nah, tapi tentu bagi kita ini bukan hal yang kita pertentangkan. Karena ketika ada orang alim, orang soleh ngisi majelis, ya, kita hadir di majelisnya, para malaikat menaungkan sayapnya, mendoakan ampunan untuk kita, mendoakan dikabulkan hajat kita. Sekaligus di majelis itu orang solehnya berdoa kepada Allah, jadi dapat dua sekaligus, ya kan? Dapat doanya orang soleh, sekaligus dapat doanya para malaikat. Gitu. Tapi kalau misalkan dibanding mana yang afdal, ada khilaf. Ada khilaf. Insya Allah yang rajih dari dua pendapat ini adalah doanya orang soleh itu lebih afdal daripada doanya para malaikat. Kenapa? Karena orang soleh itu punya nafsu, tapi dia bisa mengendalikan nafsunya untuk taat kepada Allah. Sementara para malaikat itu tidak punya nafsu, maka wajar dia taat kepada Allah. La ya'sunallah. Wa qad ikhtulifa fi makna wad'i ajnihatiha. Sungguh telah terjadi ikhtilaf mengenai makna malaikat meletakkan sayap-sayapnya. Apa maksudnya? Wa innal malaikata la tadau ajnihatiha li talibil ilmi li ridallahi anhu. Faqila at-tawaddu'u lahu, dikatakan maksud dari malaikat meletakkan sayapnya itu adalah malaikat itu tawadhu, merendahkan dirinya di hadapan orang yang menuntut ilmu. Waqila an-nuzulu indahu wal huduru ma'ahu. Pendapat kedua, yang dimaksud malaikat meletakkan sayap itu adalah malaikat nuzul, turun dia indahu, di sisi para penuntut ilmu dan hadir bersamanya. Kalau kita mengambil pendapat ini, yang kedua berarti malaikat hadir di sini. Ya, hadir menaungkan sayap. Waqila atau qiru wa ta'zimu lahu, dan dikatakan yang dimaksud dengan watu ajni hatiha adalah memuliakan, mengagungkan para penuntut ilmu. Waqila maknahu tahmiluhu 'alaiha fa tu'inuhu 'ala bulughi maqasidihi. Kayak buka aja lah buat antum nulis nih. Berapa halaman sudah nih? 3 halaman dah. Biar rela kasatam. Dikatakan yang dimaksud dengan wad'u ajnihati malaika adalah tauqiru wa ta'zimu lahu, sudah tadi ya. Waqila ma'nahu tahmiluhu 'alaiha, ya. Dialihkan maknanya kepada fatu'inuhu ala bulughi maqasidihi. Fatu'inuhu, malaikat itu membantu, malaikat itu menolong ala bulughi maqasidihi, untuk bulugh, menyampaikan maksud-maksud hajat-hajat dari para penuntut ilmu. Jadi hendak sehat, dibantu oleh malaikat supaya sehat. Hendak paham, dibantu supaya paham. Hendak sugih, dibantu oleh malaikat supaya sugih. Ada sesuatu. Jadi maqasid hajat-hajat kita dibantu oleh para malaikat, dengan wasilah kita menjadi para penuntut ilmu. Ini penuntut ilmu, ya. Bukan hanya pengajar ilmu.
Kalau penceramah, pengajar ilmu nyata dah. Kalau di masjid lah kadang nyata aja bang. Boleh disangui orang. Adapun penuntut ilmu, ya kan disangui orang. Paling dapat banyu, dapat badai. Tapi ada yang lebih dari itu, yakni apa? Dimohonkan ampun oleh para malaikat, didoakan oleh para malaikat, dibantu supaya wahasil maqasidana, diwujudkan maksud-maksud hajat. Wa amma ilhamul hayawanati bil istighfari lahum, adapun ilham, ya, ilham sesuatu yang diberikan kepada al hayawanat, kepada para hewan, hitan tadi, ya, fi jawfil ma tadi, bil istighfari lahum, dengan istighfarnya mereka bagi para penuntut ilmu, faqila li annaha, karena para hayawanat itu, hanya itu ke hayawanat, khuliqat li masalihil ibad wa manafi'ihim. Khuliqat, mereka itu dicipta untuk kemaslahatan dan memberikan manfaat kepada hamba. Ya, kalau ayam Allah ciptakan kesan apa? Dimakan. Kambing kesan apa? Oke, kambing dia baik dimakan. Kuda kesan apa? Itu tunggangi. Keledai kesan apa? Ditunggangi. Himar tunggangi boleh. Kalau yang jinak, yang liar dimakan boleh. Ikan kesan makan. Ada juga ikan hias. Ikan tuh macam-macam ikan. Iwak tuh macam-macam iwak. Di pondok kita aja ada haruan, ada puyuh, ada sapat, ada apa? Ya, sapat siap. Apalagi saluang ada, patin ada, nila ada, lobster ada. Itu hanya yang di sekeliling kita tuh. Belum tauman lagi. Tauman itu iwaknya lakian berataan. Yang pinian tahu komen. Belum yang di laut, macam-macam iwak. Nah, itu gasan siapa? Gasan manusia. Andai Allah tidak izinkan kita untuk memakan hewan-hewan tadi itu, kada bisa kita memakan. Jadi itu milik Allah, lalu diizinkan oleh Allah. Ini yang dibolehkan, yang kada dibolehkan. Katanya ada izin dari Allah. Buaya, timsah, boleh kada dimakan? Boleh. Bahkan hewan-hewan yang itu tidak bisa dimakan pun itu memberi manfaat kepada manusia. Ular boleh kada dimakan? Boleh kada? Boleh. Tapi dia memberikan manfaat. Apa manfaat ular? Mau makan? Makan tikus diantaranya kan? Ya, kalau kada ada ular, tikus merajalela. Nanti dalam biologi disebut sebagai apa itu? Rantai makanan. Yang kalau misalkan ada satu bagian dari rantai makanan itu habis, itu akan memberikan dampak buruk pada ekosistem. Kan gitu kan? Nah, berarti yang tidak bisa kita makan pun dia memberikan manfaat bagi manusia. Wal ulama'uhum alladzina yubayyinuna ma yahillu minha wa ma yahrum. Dan para ulama, para alim itu mereka adalah orang yang yubayyinuna, memberikan penjelasan ma yahillu minha, apa yang halal dari hewan-hewan itu, wa ma yahrum, dan mana yang haram. Antum kalau mau Ustaz punya buku judulnya 100 lebih hewan yang halal dan hewan yang haram. Ustaz nulis dari tahun 2010 waktu di Jogja. Jadi ensiklopedia hewan dari A sampai Z. Nah, ini hewan A, hewan B, hewan C pakai abjad. Ya, dengan gambarnya ada juga. Deskripsi secara biologisnya ada, morfologinya sedikit. Lalu kemudian hukumnya. Ada 100-an lebih hewan yang Ustaz kumpulkan jadi ensiklopedia, jadi sebuah buku.
termasuk kaidah-kaidah seputar hewan. Mana yang boleh dimakan, tidak boleh dimakan, itu ada kaidah-kaidahnya, ada 17 kaidah. Jadi kalau ada hewan yang dilarang dibunuh itu, maka diharamkan juga untuk dimakan. Ya, karena memakan itu pasti membunuh. Jadi ma hurrima qatluhu fayakuluhu haramun. Apa yang diharamkan membunuhnya, maka memakannya pun haram. Itu kaidahnya. Kodok boleh kada dibunuh? Tidak boleh. Maka kemudian haram memakan kodok. Karena kodok itu termasuk hewan yang haram dibunuh. Jangan jadi umpan unjun. Lumut aja wah ini umpan unjun. Ya pakai selang. Pakis. Nah, pakis tuh. Unjun. Macam-macam iwak dapat. Bunting. Nah, jadi ulama itu hum alladzina yubayyinuna ma yahillu minha wa ma yahrum. Kalau kuda halal kada? Halal ya, boleh. Kalau keledai tergantung. Kalau yang jinak haram. Kalau yang liar halal. Kalau gajah haram, buaya haram. Ya. Wa yusawna bil ihsani ilaiha wa nafyud darari anha. Jadi ulama itu adalah yusawna, sona yasunu yusawna. Jadi atau menasihatkan ya, menasihatkan kepada yang ihsan, yang baik, dan mencegah keburukan darinya. Nah, karena ulama itu adalah tadi menyampaikan yang halal, yang haram, yang ihsan dan yang doror, maka jadinya hewan-hewan yang ada di lautan itu mendoakan kebaikan bagi para ulama, bagi para penuntut ilmu. Gitu. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam yuzanu yaumal qiyamati midadul ulama'i wa damu syuhada'i. Nanti ditimbang yuzan pada hari kiamat midadul ulama, tintanya para ulama, wa damu syuhada, dan darahnya orang yang mati syahid. Qala ba'duhum, berkata sebagian mereka, hadza ala anna a'la ma li tashhidi damuhu wa adna ma lil alimi midaduhu. Wa qala ba'duhum, berkata sebagian mereka, hadza ini ala anna, atas dasar atau bahwasanya a'la, tingginya mali syahidi damuhu, bagi syahid, bagi orang syahid itu darahnya, wa adna, dan rendahnya malil alimi midaduhu, bagi orang alim ya, tintanya. Jadi tinta itu lebih mahal mana, tinta dengan darah? Mahal darah, ya kan? Orang yang kecelakaan, hancur mobilnya aja, hancur juga orangnya, untungnya masih hidup, masih untung. Nah, jadi darah, nyawa itu berharga. Nah, ternyata itu nanti ditimbang dengan tintanya para ulama. Murah aja kalau tinta tuh, kau aja ditukar. Tapi Allah hargai nanti timbangannya, ya, ditimbang dengan darahnya para syuhada. Nah, di sini hadis ini, meskipun hadis ini catatan kakinya ya, hadza hadisun la yasihu an Rasulillah sallallahu, bahkan disebutkan mawdu'un matnuhu, matanya mawdu'. Nah, tapi setidaknya hadis ini menginspirasi kita untuk jadi penulis. Kenapa Imam Syafi'i itu masih hidup sampai sekarang? Karena karyanya.
Ya karena tulisannya masih hidup tanda kutip. Kenapa Imam Ghazali itu masih hidup, masih langgeng namanya sampai sekarang? Karena karyanya. Apakah mujtahid hanya Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik bin Anas, atau Imam Abu Hanifah? Tidak, banyak. Mujtahid itu ratusan. Di zaman Nabi bahkan para sahabat itu sebagian besar adalah mujtahid. Nah, tapi mereka tidak menuliskannya. Akhirnya mereka tidak ya, sebagiannya sudah tidak dikenal sekarang. Tapi siapa yang menulis maka dia akan dikenang oleh sejarah. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam ma'ubidallahu bi syai'in afdala min fiqhin fi dinin wala faqihun wahidun asyaddu ala syaitani min alfi abidin. Dan juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'ubidallah, tidaklah Allah disembah. Ubidah, disembah. Bi syai'in, dengan sesuatu, afdola min fiqhin fiddin, yang lebih utama daripada paham terhadap agama, orang yang paham terhadap agama. La faqihun wahidun, sungguh satu orang faqih, satu orang faqih asyaddu ala syaitan, itu lebih ditakuti syaitan min alfi abidin, daripada 1000 ahli ibadah. Ada katanya abidin? Ada Fadil abidin. Nah, saya kong pakih itu lebih ditakuti daripada 1000 abidin. Beruntunglah orang-orangnya pakih lah. Takutan setan. Apa nyaring mana azannya soalnya? Bukan ntar musikir. Bukan setan jauh, taburirit ini muka. Bilanya sultan nang azan sekilo 2 kilo aja setannya muka. Bilanya pakai nang azan bisa 100 kilo mukanya. Ya lagi. Ya kah? Karena tadi itu faqihun wahidun asyaddu ala syaitan min alfi abidin. Goyang sedikit sampai rumah mudir gitu jantar. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yahmilu hadzal ilmu min kulli khalafin uduluhu yanfauna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Jadi yahmilu hadzal ilma, ilmu ini diemban min kulli khalafin, dari setiap khalaf, orang yang ada di belakang, uduluhu, yang di belakangnya itu ada keadilan, yanfauna anhu, yang kemudian dihilangkan darinya, dari orang yang membawa ilmu dengan keadilan itu, tahrifal ghalin, penyimpangan dari orang-orang yang ingin menyimpangkan, wantihalal mubtilin, dan hilah, penyimpangan, mengakal-akali dari orang-orang yang membuat kebatilan, wa ta'wilal jahilin, dan takwil dari orang-orang yang jahil. Jadi berdasarkan riwayat ini, di antara ciri alim, ulama itu adalah ciri adil, adil dalam hal mengemban ilmu. Wa fi hadisin yashfa'u yaumal qiyamati salasatun, pada hari kiamat ada 3 kelompok yang akan memberikan syafaat, memberikan pertolongan. Siapa mereka? Al-anbiya'u, para nabi, summal ulama'u, kemudian para ulama, summa syuhada'u, kemudian para syuhada, orang yang mati syahid. Makanya disebut dalam syair
ya Rasulullah, ya Nabiyul Huda, la tansani, jangan engkau lupakan aku. Khudh biyadi, tariklah, ambillah tangan. Maksudnya berikan syafaat nanti pada hari kiamat. Nah, hal serupa itu juga Allah izinkan nanti memberikan syafaat itu para ulama, para guru-guru kita yang alim. Nah, itu kita harapkan syafaatnya, kita harapkan pertolongan. Jadi syafaat itu macam-macam. Nah, sahibus syafaah itu Allah, pemilik syafaat itu Allah. Jadi Nabi itu memberikan syafaat pun atas izin Allah. Ketika Nabi di padang mahsyar sujud, beliau lama. Lalu kemudian Allah mengatakan irfa' ra'saka ya Muhammad, angkat kepala engkau wahai Muhammad, sal, mintalah maka akan aku beri. Lalu Nabi minta supaya sidang padang mahsyar segera dimulai. Nah, itulah syafaatul uzma namanya. Syafaat Nabi untuk seluruh manusia. Nah, nanti ada syafaat-syafaat lain. Nabi menanti kita di haud, di telaganya setelah kita melewati sirat. Ditunggunya kita, disuruhnya minum oleh Nabi. Ada yang mendapat syafaat dari sahabatnya karena mereka bersahabat dalam Islam. Rajin salat berjamaah bersama, puasa bersama, umroh, haji bersama, berdakwah bersama. Sama muslim pun nanti diizinkan untuk memberikan syafaat. Ada yang sudah terlilit api neraka sampai ke mata kaki, ada yang sampai ke lutut, ada yang sampai ke perut, sampai ke dada. Nah, lalu kemudian saudaranya yang sudah masuk surga, sahabat yang sudah masuk surga mencari-cari kok nggak ada, ternyata di neraka dia, dililit api neraka. Allah izinkan dia untuk memberikan syafaat. Maka banyak-banyaklah cari sahabat-sahabat yang baik, orang-orang yang soleh, para alim, para ulama, supaya kita mendapat syafaat dari mereka. Karena kita ini kan belum tentu, ya, amalnya ikhlas, mungkin ada terkotori dengan riya, sum'ah, ujub, dan sebagainya. Nah, kita berharap syafaat dari mereka itu. Waruya al-ulama'u yaumal qiyamati ala manabira min nurin. Diriwayatkan. Yang hadisnya maudhu tadi ya. Bihi Ismailu bin Yahya wa huwa mutahabbih. Di dalam riwayatnya ada Ismail bin Yahya dan dia itu mutahabbil kadzib, tertuduh berdusta. Qala Daraqutni tafarrud ya bihi wa huwa kadzabun matrukun. Ismail bin Yahya itu kadzab, pendusta, matruk, hadisnya ditinggalkan. Ini artinya dhaifnya dhaif jiddan. Ya. Al ulama yaumil qiyamati ala manabira min nurin. Nanti pada hari kiamat para ulama itu berdiri di atas mimbar, yang mimbarnya terbuat dari cahaya. Wa naqala al-qadhi Husain bin Muhammadin rahimahullahu taala fi awwali ta'liqatihi annahu ruwiya an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man ahabba al-ilma wal ulama'a lam tuqtab alaihi khati'atun ayyama hayatihi. Qadhi Husain bin Muhammad itu menukil di awal kitabnya yang berjudul Ta'liq. Judul kitabnya Ta'liq. Annahu bahwasanya ia ruya diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Nabi bersabda, man ahabbal ilma, siapa yang mencintai ilmu dan ulama, ya, cinta barang, meskipun kita bukan ulama, paling kita cinta orang ulama. Lam tuktab alaihi, maka tidak akan ditulis atasnya khati'atun ayyami hayati, tidak ditulis kesalahan khati'ah pada hari-hari dalam kehidupannya, meskipun hadis ini maudhu, palsu juga ya. Qala wa ruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam qala man akrama aliman faka'annama akrama sab'ina nabiyyan, man akrama muta'alliman faka'annama akrama sab'ina syahidan. Siapa yang memuliakan seorang alim, siapa saja yang memuliakan seorang alim, menyambutnya, menjamunya, yang memberikan sebutan yang pantas untuknya, dan seterusnya, seolah-olah dia itu telah memuliakan 70 para nabi. Dan siapa yang memuliakan muta'alliman, nah bukan antum nih, siapa yang memuliakan para santri, muta'alliman, bukan akan puasa,
lagi diberi hadiah. Pentol sudah kan dibagi pentol dari mamanya Najib. Mana pentolnya? Oh belum, berarti belum sampai ya. Hari Senin sama Selasa kemarin. Tanya sama Kak Rahmat, dia yang mengamankan. Ada hadiah pentol dari mamanya Najib, jauh-jauh dibawakan dari Sampit. Nah itu bagian memuliakan santri. Hari Ahad kemarin mamanya Alfun menghadiahi 100 donat. Sudah dapat semua belum? Ada yang belum dapat? Sudah semua ya? Dari neneknya Alfun. Malam-malam mengerjakan sampai jam 2 malam. Esok harinya datang untuk dibagikan kepada santri. Nah mudah-mudahan itu termasuk man akrama muta'alliman, termasuk memuliakan para santri. Maka annama akrama sab'ina syahidan, seolah-olah dia itu telah memuliakan 70 orang yang mati syahid. Wa qala man shalla khalfa alimin fa ka'annama shalla khalfa nabiyyin wa man shalla khalfa nabiyyin faqad ghufira lahu. Siapa yang salat di belakang seorang yang alim, seolah-olah dia salat di belakang seorang nabi. Dan siapa yang salat di belakang seorang nabi, maka diampuni dosanya. Meskipun hadis ini la aslahu, tidak ada asalnya. Ya. Wa naqala Syaram Sahiyyu Al-Maliki Syaram Sah di Misr, itu satu daerah di Syaram Sah baladun di Misri, satu negeri daerah Mesir. Mazhabnya Maliki, karena Mesir itu banyak mazhab Maliki ya. Di Mesir itu banyak mazhab Maliki, karena murid-muridnya Imam Malik itu pindah ke Mesir. Nah makanya termasuk Imam Syafi'i dulu asalnya di Baghdad. Di Baghdad beliau berijtihad, pendapatnya disebut dengan qaul qadim. Begitu hijrah ke Fustat, satu daerah di Mesir, ketemu dengan murid-murid Imam Malik yang lain, lalu beliau menemukan sejumlah hadis yang sebelumnya beliau belum dapatkan. Lalu beliau ubah pendapatnya, pendapat beliau di Baghdad. Jadilah pendapat beliau yang baru itu disebut dengan qaul jadid, pendapat yang baru. Jadi Imam Syafi'i itu punya qaul qadim dan qaul jadid. Nah, jadi di Mesir itu banyak mazhab Maliki. Nah, mazhab Maliki itu tidak menganggap anjing itu najis. Jadi anjing itu tahirul ain. Jadi liurnya anjing pun tidak najis. Kalau mazhab Hanafi, ya seperti di Turki itu banyak mazhab Hanafi, India, Pakistan, Bangladesh ya. Itu yang najis hanya liurnya, yang cair-cair liurnya, ingusnya segala macam. Tapi kalau mazhab Syafi'i, bahkan kulit bulunya anjing pun dihukumi najis. Karena kehati-hatian mazhab Syafi'i khawatir kalau bulunya anjing itu dijilat oleh lidahnya, dan lidahnya itu ada liurnya anjing. Jadi beda pendapat. Makanya nanti di Turki itu anjing itu di dalam masjid ada, dalam pekarangan dalam masjid. Termasuk di Mesir. Dapat info di Turki itu memang orang, termasuk di Mesir, kalau di Mesir Perancis kayaknya itu sengaja anjing-anjing itu di drop dari Eropa agar kaum muslimin itu habis baterai, agar kaum muslimin itu tidak merasa jijik dengan anjing. Ada yang berpendapat demikian. Wallahu ta'ala misal. Baik, sedikit lagi ya. Fi awwali kitabihi Nazmid Durar. Jadi Syaram Sahiyyu Al-Maliki dalam awal kitabnya judulnya Nazm Durar. Durar itu mutiara. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala man azzamal alima, siapa yang mengagungkan seorang alim, fa innama yu'azzimullaha ta'ala, hanyalah dia itu telah mengagungkan Allah Ta'ala. Jadi kalau mengagungkan ulama sama dengan mengagungkan Allah Ta'ala.
wa man tahawana bil alimi fa innama dzalika istighfafun billahi ta'ala bi rasulihi. Dan siapa yang menganggap remeh, merendahkan orang alim, hanyalah dia itu telah merendahkan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Meskipun dicatat kaki lagi, kata beliau, kata muhakkik yang mentahkik kitab ini, lam ajidhu bihadzal lafzi, saya tidak menemui dengan lafaz seperti ini, wa azunnuhu maudu'an, dan saya menduga, beliau kalau disebut azunnu itu artinya merojihkan, ya. Merojihkan meskipun tidak memastikan bahwasanya hadis ini juga maudhu'. Wallahu ta'ala alam bissawab. Hadza akhiruhu wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.